Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid dengan NIM H540121066, dan di sini saya akan menjelaskan tentang FECM atau Error Actor Correction Model. Jadi, untuk FECM sendiri itu ialah model multivariat yang memadukan hubungan jangka panjang dan dinamika jangka pendek antar beberapa variabel time series sekaligus. Lalu, FECM ini penting untuk menangkap baik efek jangka panjang maupun interaksi jangka pendek antar variabel dalam suatu kerangka sistem persamaan. Dan ini digunakan pada studi ekonomi makro, misalnya ada GDP, inflasi, suku bunga, lalu ada di pasar keuangan, serta juga ada di bidang-bidang lain yang berhubungan dengan sistem variabel berkointegrasi. Lalu untuk yang menggunakan FECM sendiri itu misalnya ada peneliti ekonometrika, analis makroekonomi, serta praktisi data science. Lalu digunakan pada saat ada dua atau lebih variabel time series bersifat non-stasioner tetapi terbukti kointegrasi dan ada keseimbangan jangka panjang yang bersama. Untuk cara FECM itu yang pertama ada uji unit root test, lalu ada uji kointegrasi, lalu ada spesifikasi FECM, lalu ada estimasi dan interpretasi matriks. Kita akan memuat paket yang dibutuhkan, yaitu misalkan ada var sama ada urka. Nah, var ini untuk analisis var atau FECM, lalu untuk urka ini untuk uji unit root test atau juga Johansson. Ini kita load data. Nah, sini kita pakai load dataset Kanada yang sudah tersedia bawaan paket dari vars, lalu memilih 3 variabel endogen, misalkan ada prod untuk output, untuk employment, dan RW sebagai real wage. Nah di sini tuh kita nanti bakal ada praestimasi FECM. Nah, kita mulai dengan memeriksa stasionaritas tiap seri menggunakan augmented Tiki-Fuller dengan fungsi ur.df. Akan mencari optimal lag otomatis berdasarkan AIC. Lalu kita ambil statistik tau untuk uji level. Nilai tau yang lebih besar alias lebih dekat ke 0 daripada critical value-nya berarti gagal menolak hipotesis unit root test, artinya seri non-stasioner di level. Nah, ini kita augmented Tiki-Fuller test print. Nah, lalu dibandingkan dengan critical value 2,89. Nah, min 2,89 itu pada level yang 5%. Nah, misalkan ini di prod itu adalah min 0,011 yang dimana itu lebih besar daripada min 2,89, itu adalah gagal tolak H0, itu prod itu non stasioner di level. Lalu untuk itu min 0,29 yang dimana itu lebih besar daripada min 2,89, yang dimana itu adalah gagal tolak H0, itu non stasioner di level. Lalu untuk RW sendiri itu min 4,36 atau 37, itu adalah kurang dari min 2,89 ini tolak H0, itu RW stasioner di level. Nah, karena prod dan ini belum stasioner di level, kita asumsikan mereka di level 1. Nah, real wage sendiri ini justru sudah stasioner di level karena taunya sama dengan min 4,36, lebih kecil daripada min 2,89. Sementara idealnya untuk FECM kita inginkan semua variabel di level 1. Lalu kita ada penentuan lag optimal. Kita pakai fungsi yang var select dengan maksimal lagnya 8 dan memilih kriteria AIC. Lalu selanjutnya kita bakal uji stabilitas var. Nah, dimana kita periksa stabilitasnya var itu 3 dengan menilai akar polinomialnya. Jika semua nilai mutlak akar kurang dari 1, maka var stabil, artinya sistem tidak divergen. Nah, di sini bisa dilihat semua nilai mutlaknya itu kurang dari 1, yang dimana itu varnya stabil, menjamin IRF dan FEVD bermakna. Selanjutnya kita bakal ke tes uji kointegrasi Johansson. Nah,
untuk hipotesis R sama dengan 0, threshold-nya 65,13, yang dimana itu lebih besar dari 34,91, yang berarti itu tolak H0 menunjukkan R lebih besar sama dengan dari 1. Untuk hipotesis R yang lebih kecil sama dengan daripada 1, threshold itu kan 14,66, dan itu lebih kecil daripada 19,96, yang dimana itu gagal tolak, dan itu R sama dengan 1. Oleh karena itu kita ambil yang R sama dengan 1 yang menunjukkan ada satu hubungan jangka panjang atau co-integration factor di antara ketiga variabel. Lalu kita bakal ke vektor kointegrasi yang estimasi FECM. Nah, kan tadi kita udah R sama dengan 1 yang ini. Nah, kita pakai ke Kaiser LS untuk mengekstrak vektor kointegrasi beta atau long run relationship. Nah, ini dalam jangka panjang, artinya yang long run ini, maka employment atau E, satu satuan akan menurunkan production sebesar kira-kira 4,703 satuan, sedangkan kenaikan real wage menaikkan production sekitar 3,452 satuan setelah mempertimbangkan konstanta 3237,57. Selanjutnya, setelah long run co-integration, kita bakal ke yang short run VECM. Nah, di sini bakal ada beberapa output. Nah, misalkan ini equation for production D. Kita bisa melihat bahwa output dari production itu memiliki inersia sendiri dan tidak terlalu menyesuaikan deviasi angka panjang. Lalu untuk employment dan real wage sama-sama menyesuaikan deviasi, atau bisa kita bilang ECT-nya signifikan, menegaskan bahwa kedua variabel ini merespon kesenjangan jangka panjang. Lalu untuk lag-lag sebelumnya berpengaruh dalam dinamika jangka pendek. Selanjutnya, setelah kita short run VECM, kita bakal pakai uji Granger causality atau VAR representasi. Nah, di sini kita pakai fungsi causality. Nah, di sini kita bakal lihat yang P, production, yang E sama RW. Nah, karena P-nya itu kurang dari 0,001, kita tolak H0. Karena F-test-nya itu 4,1705 dan P value-nya itu 0,0005. Karena P-nya itu kurang dari 0,001, kita tolak H0, dan itu berimplikasi bahwa prod secara statistik memprediksi Granger causes E dan RW. Untuk E sendiri sekarang F-test-nya itu 3,55 dengan P value 0,002, dan P-nya sendiri itu adalah 0,01, yang dimana I Granger causes prod dan RW. Lalu kita yang ke RW sekarang, F-test-nya itu adalah 1,95 dengan P value 0,07. Nah, P-nya ini lebih besar daripada 0,05, jadi gagal tolak H0. Dan ini berimplikasi bahwa RW tidak Granger cause pada production maupun E. Jadi ringkasnya itu,
Output dan employment saling mempengaruhi satu sama lain, sedangkan real wage tampak tidak memprediksi variabel lainnya. Selanjutnya kita ke IRF, yaitu Impulse Response Function. Jadi ini menunjukkan bagaimana guncangan orthogonalize satu standar deviasi pada setiap variabel mempengaruhi ketiga variabel lainnya selama 12 periode ke depan. Kita simpan model VAR versi FECM dengan FEC M_VAR. Nah, jadi pada ini visualisasi IRF dari prod yang ada di kanan bawah. Untuk panel atas itu production response to prod shock. Nah, di garis hitam itu rata-rata bergerak dari 0,7 pada H1 naik ke +1 pada H4 dan stabil sedikit di atas 1 hingga H12. Lalu untuk garis merah putus-putus itu ada 95% bootstrap di sekitar kurang lebih 0,5 sampai 1,5, menandakan estimasi signifikan lebih besar 0. Dan interpretasinya apa sih? Nah, ini guncangan positif di output menghasilkan peningkatan output tambahan selama 12 periode. Efek paling kuat itu pada kuartal keempat. Nah, lalu kita ke yang ke tengah. Itu adalah E-response to prod. Jadi, respons dynamic pada 0, naik cepat ke 0,5 di H2, terus naik ke 0,8 di H4, lalu mendekati 0,9 hingga H12. CL merah juga di atas 0 sejak H1 menunjukkan efek signifikan. Interpretasinya adalah guncangan produktivitas memicu peningkatan employment puncak di kuartal keempat dan mempertahankan efek positif jangka panjang. Dan untuk panel yang bawah itu adalah real wage response to production. Garis hitam turun sedikit di bawah 0, mencapai min,04 di H3, lalu perlahan naik kembali mendekati 0 di H12, sekitar 0,1. Interpretasinya adalah guncangan output menekan real wage dalam jangka pendek, kemungkinan karena peningkatan penawaran tenaga kerja, namun efeknya melemah dan hampir 0 pada H12. Nah, lalu kita bakal impulse response dari yang RW. Nah, panel atas ini pertama di 0 mendekati 0,05 di H1, lalu turun perlahan ke min,02, lalu pada H4 itu sampai 12 tetap di 0,2 min. Sebagian besar melintasi 0 menunjukkan efek minimal. Interpretasinya kenaikan upah real hanya memberi efek output yang sangat kecil, mungkin tidak substansial secara statistik. Lalu di panel tengah itu ada E-response to airway shock. Respon E menurun langsung menjadi min,02 di H1, lalu puncaknya penurunan di min,06 di H3, lalu perlahan pulih kembali di 0,4 di H12. CL merah menunjukkan di bawah 0 merupakan efek negatif signifikan. Lalu interpretasinya adalah kenaikan upah real menunjukkan employment konsisten dengan teori permintaan tenaga kerja. Lalu untuk panel bawah itu airway response to airway shock. Dan ini bisa dilihat naik ke 0,3 di H2 sampai H4. Lalu berada di sekitar 0,2 di H12. Artinya shock upah real mendorong kelanjutan kenaikan upah. Dan interpretasinya, real wage secara otomatis berlanjut naik seiring shock menandakan inersia kenaikan upah. Nah, sekarang yang E. Nah, yang E ini itu ialah respon production naik tipis. Yang panel atas ini. Lalu menurun mendekati 0,1 pada H4 sampai 12. CL merah di atas dan di bawah 0. H1 sampai dengan 12 relatif sempit, menunjukkan efek kecil namun signifikan di awal. Interpretasinya adalah guncangan pada employment mendorong sedikit output tapi efeknya cepat mereda.
Untuk panel tengah ini E, response to E shock itu ialah sangat kuat, naik mendadak ke sekitar 0,7 di H1, lalu terus naik ke sekitar 1,2 pada H4 sampai 5, lalu pelan mereda ke 1 di H12. Dan untuk CL-nya sendiri cukup rapat di atas 0. Interpretasi ini adalah artinya employment merespons shock internalnya, mempertahankan peningkatan hingga jangka menengah. Lalu untuk panel bawah itu RW response to E shock. Nah, di sini RW menurun mencapai min 0,06 di H3 sampai 4, kemudian perlahan mendekati 0,4 pada H12. CL di bawah 0 menunjukkan efek signifikan negatif, dan ini berinterpretasi adalah kenaikan employment menekan upah real, kemungkinan karena pasokan tenaga kerja meningkat dan penurunan bargaining power. Nah, setelah dari IRF, kita bakal ke FFVD. Itu adalah Forecast Error Variance Decomposition. Nah, yang terakhir ini, kita perhatikan persentase kontribusi masing-masing shock dari production, lalu ada DA, lalu juga ada di real wage dalam menjelaskan variasi forecast error untuk setiap variabel sepanjang 12 horizon. Nah, di bar 1 ini horizon pertama itu 100% variasi prod menjelaskan oleh shock production sendiri, warna gelap. Lalu pada horizon ketiga 96 dan 85% production dijelaskan oleh shock production, dan 2% itu oleh shock E, lalu sekitar 1,10 ini oleh shock RW. Dan pada horizon ke-12 95% itu dihasilkan oleh protest sendiri, 1,45 oleh E, dan 3,3 dari RW. Interpretasi dari yang pertama ini, yang prod itu adalah variance output sebagian besar berasal dari shock sendiri, namun sering waktu shock E dan RW berkontribusi sedikit meningkat tetap relatif kecil. Lalu yang kedua, FFVD untuk yang E, ini interpretasinya dalam jangka pendek employment dijelaskan oleh shock sendiri, namun pada jangka panjang kontribusi shock prod dan shock RW semakin tumbuh, menandakan bahwa dinamika output dan upah real menjadi semakin penting dalam menjelaskan fluktuasi employment. Untuk FFVD yang RW, itu interpretasinya adalah upah real awalnya hampir sepenuhnya dipengaruhi oleh shock dirinya sendiri, tetapi pada jangka panjang baik shock employment maupun shock output turun menjelaskan sekitar 27% sampai 28% variasi. Nah, jadi apa sih maksudnya ini? Jadi untuk mempersingkat, self shock atau shock internal mendominasi varians setiap variabel di horizon awal, sedangkan peran variabel lain seperti keterkaitan antar variabel meningkat sedikit seiring berjalannya waktu. Ini mengonfirmasi independensi jangka panjang di antara output, employment, dan upah real. Nah, jadi kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian analisis FVCM pada data Kanada. Dari yang kita di awal itu ada preestimasi, diantaranya stasionaritas, lag optimal, kestabilan VAR, dan uji kointegrasi. Lalu yang kedua itu ada cointegration factor atau beta, menunjukkan hubungan jangka panjang antara output, employment, dan real wage. Lalu yang ketiga itu ada regresi jangka pendek, menyoroti variabel mana menyesuaikan deviasi dan koefisien lack of significant. Lalu yang keempat itu ada Granger causality, menegaskan hubungan dua arah antara production dan E, namun RW tidak memprediksi prod maupun E. Lalu ada impulse response, itu memperlihatkan dampak shock interaktif, yang shock prod mendorong E menekan RW, shock E menekan RW sedikit mendorong prod, lalu shock RW menekan E sedikit mempengaruhi prod. Lalu untuk FFVD itu menunjukkan dominasi self shock di setiap variabel dengan kontribusi lintas variabel yang mulai naik pada horizon menengah.
Jadi, dengan pemahaman ini kita dapat menyimpulkan bahwa produktivitas atau output dan employment sangat saling terkait dalam jangka panjang. Sementara upah real cenderung merespon penyesuaian yang terjadi di kedua variabel tersebut. Model FHCM memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika ekonomi antara output, employment, dan juga real wage di Kanada. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.